Semoga terlihat jelas. Jadi kenapa ini saya perlu bawakan di awal kita ketemu ya, nanti mungkin di sesi-sesi beberapa minggu selanjutnya saya akan coba bicara mengenai attitude ya, pentingnya sikap mental kita menghadapi hidup yang tidak mudah. Kita semua tahu hidup tidak mudah, tapi sikap mental itu akan menentukan apakah kita bisa melewati setiap masalah dalam hidup ini dengan finish strong begitu ya. Kita ketika kita satu saat kembali dipanggil Tuhan, kita punya keberanian menghadap tahta pengadilan Allah dan betapa rindu saat itu kita mengatakan tugas sudah selesai. Itu ya, kita setiap kali diberi tanggung jawab kita kerjakan dengan penuh sukacita ya, karena kita percaya kalau Tuhan percayakan sesuatu tidak pernah setengah-setengah. Ya, Tuhan percayakan sesuatu itu dengan segenap apa yang melengkapi kita untuk menjalankan itu, ya nggak pernah setengah-setengah. Nah, seringkali saya mau cerita begini, kalau kita diminta memperhatikan saudara-saudara kita seiman, gitu, apa yang ada di pikiran saya saat itu karena saya sekarang menjadi pimpinan perusahaan, saya memprioritaskan terlebih dahulu saudara seiman. Ya, dalam hal ini orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus begitu. Untuk masuk sebagai pegawai yang kemudian saya amati dan kemudian saya sesali dan kemudian saya juga dalam beberapa hal kecewa gitu ya. Karena ternyata yang mengaku ya, anak-anak Tuhan ini yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ternyata tidak sekuat, tidak tough gitu orang bilang ya, nggak tough banget gitu, mudah menyerah atau boleh kita bilang manja gitu ya, lembek. Nah ini jadi menjadi pertanyaan saya sendiri gitu, kenapa kok justru orang-orang ini yang seharusnya punya kekuatan lebih gitu ya dengan firman yang kuat gitu, kenapa mudah menyerah, kenapa menjadi lembek, kenapa justru tidak menjadi teladan di tengah pekerjaan. Maka saya selalu berusaha membekali anak-anak, membekali remaja dan juga coaching untuk para mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang tough menghadapi kehidupan ini, tough gitu ya, tidak lembek ya, tidak manja begitu. Maka malam hari ini saya akan share, nggak banyak begitu, mungkin kita akan lebih banyak sharing apa yang mungkin saya alami dan Bapak Ibu juga mungkin alami juga. Semoga kita bisa saling berbagi begitu. Raise the bar of your life. Jadi kalau di Indonesia kan secara bebas gitu, naikkan mistar hidupmu. Gitu. Naikkan mistar hidupmu. Tidak ada yang membanggakan kita ketika hari ini kita belajar untuk lompat tinggi, kita bisa lewati mistar itu 1 meter begitu. Kemudian di bulan berikutnya kita bicara dengan pelatih kita, wah coach, wah saya bisa lewat bulan lalu 1 meter, hari ini saya bisa lewat 1 meter juga. Wah ya, 3 bulan kemudian kita hanya lewat 1 meter lagi. Kita bilang itu konsisten, gitu ya, bukan konsisten itu tidak ada pertumbuhan. Ya, tapi alangkah bangganya kita ketika mistar itu di hari ini kita bisa lewati 1 meter dengan latihan yang keras, otot-otot yang diperkuat. Di bulan depan kita bilang, coach, 5 cm naik dari 1 meter. Ya, 1,05 meter. 3 bulan berikutnya, berlatih lebih keras, bisa naik 10 cm. Jadi 3,15 meter. Membanggakan. Ya, membanggakan. Dan begitu pun juga sebagai seorang ayah ketika melihat seorang anak, ya dia bisa berhitung, wah saya sekarang bisa tambah-tambahan loh Dedi, ya 1 ditambah 1, 2, ya 2 ditambah 2, 4 gitu. Tapi kemudian bertumbuh makin besar, kelas 3 masih bisanya cuman 2 ditambah 2, 4, 5 ditambah 5, 10. Lama-lama kita jadi takut ya, bukan jadi bangga. Ya, yang tadinya kita
bangga-banggakan kepada orang yang lewat, wah anak kita udah bisa ngitung loh ya, sampai 10 begitu. Tapi sudah sampai kelas 5, kelas 6 bisa ngitung sampai 10, something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah gitu. Ada sesuatu yang keliru, nggak bertumbuh begitu. Maka malam ini saya mendorong kita semua. Yuk naikkan mistar hidupmu. Ya, kita mesti bertumbuh dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Tidak hanya dari sisi rohani saja. Ya, karena orang akan melihat di luar sana, sering kita dengar orang yang nggak percaya Tuhan pun sukses gitu. Yang lebih parah, orang yang percaya Tuhan justru banyak gagal, justru banyak menyerah. Itu buat saya nggak menjadi teladan yang baik. Ya, maka malam ini saya berharap saya bisa membekali kita semua dengan semangat juang yang jauh lebih tinggi karena kita punya pengharapan yang hidup gitu. Ya, pengharapan yang nyata, yang real. Orang yang nggak percaya Tuhan pun itu bisa loh gitu. Berjuang mati-matian bisa gitu. Kenapa kita justru nggak sebagai orang yang percaya? Maka seharusnya kita orang percaya punya teladan yang lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Bahwa ini ya, yang namanya problems and trials are inevitable. Yang namanya masalah, ujian, itu keniscayaan dalam hidup. Ya, keniscayaan. Nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari. Ya, masalah saya selalu bilang, masalah kalau kita tinggalkan, satu saat dia ngejar kita dengan hal yang lebih besar. Masalah hari ini kita nggak selesaikan, besok sudah ada masalah yang baru. Kalau kita menunda-nunda untuk bisa menyelesaikan masalah, kita lari dari masalah, kita akan, kalau bahasa Inggris itu namanya overwhelm. Kita rasanya berat sekali, udah terlalu banyak masalah, ya, sampai kita menjadi kecil rasanya. Ya, ingat bahwa hidup ini dari mulai kita lahir sampai kemudian nanti kita mati isinya banyak tangisan, banyak hal-hal yang menyedihkan terjadi. Ingat bahwa semua itu ada waktunya gitu. Semua itu ada waktunya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada juga duka cita yang tidak berakhir. Sepanjang kita punya mental yang siap menghadapi tantangan hidup, itu menjadi hal yang biasa gitu. Ya, jadi hal yang biasa. Kita belajar berjalan, ya, berulang kali jatuh loh ya. Waktu kita masih bayi, kita jalan berulang kali jatuh, tapi tidak ada loh di antara kita, satu pun di antara kita yang kapok mencoba berjalan dan akhirnya kita dewasa nggak bisa jalan. Kan nggak ada. Tapi kita lupa gitu. Kenapa dulu kita punya apa namanya semangat untuk belajar sesuatu, ya, siap bayar harganya, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Tapi kenapa kita sekarang sedikit-sedikit mengeluh gitu? Maka seharusnya kita belajar untuk sadar diri, untuk tahu diri, bahwa untuk bisa naik kelas memang harus menghadapi ujian. Dan harus lulus ujian. Harus lulus ujian. Kalau enggak, dikasih soal yang sama. Kenapa kita berulang-ulang menghadapi masalah yang sama? Karena kita belum naik kelas. Soalnya dikasih sama lagi. Tambah-tambahan aja belum lulus. Masa mau dikasih perkalian gitu? Perkalian belum lulus, masa harus dikasih pembagian? Maka kita belajar sebetulnya ketika kita menghadapi persoalan, kita bisa introspeksi. Apakah sebetulnya kita sudah siap menghadapi tantangan yang lebih besar atau sebetulnya yang sebelumnya aja kita belum lulus. Mari kita baca dari ayat ini gitu ya. Ayat ini bagus. Attitude of Christ. Jadi kalau kita bicara mengenai pikiran dan perasaan Kristus, beberapa terjemahan menerjemahkan kalau saya lihat ya, khususnya dalam bahasa Inggris gitu, tidak menerjemahkan itu sebagai attitude gitu. Padahal dalam buku kepemimpinan, buku manajemen itu bicara mengenai attitude. Ya kebetulan sekarang sedang baca buku ya dari Jeff Keller, judulnya Attitude is Everything. Ya, attitude itu segalanya. Gitu. Tadi pagi juga saya membuka pertemuan rapat manajemen. Kenapa? Karena kita akan diaudit ISO gitu. Perusahaan kalau punya standar kelas dunia, dia harus ikut ISO. Ya, ini standar dari Amerika lah ya, ISO gitu. Nah itu saya bilang begini, mau perusahaan itu bagus,
top dalam operasional ya. Kalau perusahaan top operasionalnya artinya operational excellence, nanti dia bisa berani harga paling murah gitu ya. Ada toko atau department store di Indonesia sempat buka sekali tapi udah tutup, namanya Walmart. Tapi di Amerika Walmart ini termasuk yang merajalela. Dia punya satu moto ya, everyday low price, tiap hari harga murah. Kalau kamu bisa temukan harga lebih murah di toko lain, selisihnya kami ganti. Itu motonya Walmart gitu. Itu operational excellence. Ya, ada orang-orang yang bisa memberikan servis yang luar biasa, ya. Itu juga operational excellence ya. Ada di Amerika itu toko seperti kalau di Indonesia itu kayak S Hardware gitu ya. Namanya Home Depot. Ini cerita-cerita ya. Ini Home Depot melakukan service excellence seperti apa? Ada kasir. Ada kasir nih. Kasir ini melihat ada seorang nenek gitu ya. Ibu-ibu tua beli lampu. Beli lampu. Kemudian kasir ini kalau orang sudah punya service excellence seperti satpamnya BCA. Nah, satpamnya BCA itu kelas service excellence di Indonesia ya. Seorang security itu sangat halus budi bahasanya. Kemudian security ini bisa tahu, Bapak mau apa transfer ke luar negeri, ke dalam negeri, Bapak pakai form ini, cara ngisinya begitu. Itu sudah melebihi tugas seorang security. Tapi itulah service excellence ya. Kembali tadi kasir tadi, laki-laki di Home Depot melihat nenek-nenek beli lampu, bola lampu, kemudian dia tanya, Nek, beli bola lampu ini berarti bola lampu di rumah nenek ini ada yang mati gitu. Oh betul nak, di tempat saya ada bola lampu yang mati. Dan kalau mati itu jadi, kalau malam itu gelap sekali karena di rumah saya nggak banyak bola lampu yang di setiap ruangan gitu. Kalau satu ya cuma satu, mati itu ya gelap seluruh ruangan. Kemudian tanya lagi, nenek itu tinggal sendiri atau dengan anak atau dengan suami atau gimana? Oh enggak, saya sudah tinggal sebatang kara. Karena anak saya jauh, tinggalnya jauh dari rumah gitu. Terus kemudian terpikirlah si kasir ini ya, loh kalau nenek tinggal sendiri, cara ganti bola lampunya gimana nenek-nenek gitu. Ya saya nanti tunggu aja kalau ada orang yang lewat yang bisa bantuin saya begitu. Ya karena saya nggak bisa naik sendiri. Wah kalau begitu sudah keburu bermalam-malam gelap kalau nggak ada yang bantuin gitu. Ya begitulah. Saya sering mengalami malam-malam yang gelap karena lampunya mati gitu ya, bola lampunya mati. Ah nenek tinggal di mana? Oh saya tinggal di blok ini gitu. Dan kemudian si kasir ini bilang, Nek, nanti saya datang ke rumah nenek. Ya, nanti sore setelah toko tutup saya akan datang ke rumah nenek. Ya, dan betul, gitu, hari itu juga, malam itu juga si kasir ini datang ke rumah nenek dan memperbaiki lampunya. Itu service excellence. Seorang kasir nggak ada urusan itu, ya beli-beli silakan terima kasih aja. Kadang-kadang di sini ya kalau di apa namanya Indomaret kan bunyi itu kling-kling. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja ya. Ya belanja apa ya udah, hanya begitu aja, hanya lip service. Tapi orang bisa melihat kebutuhan dan kemudian dia membantu itu, memasangkan gitu. Itu service excellence. Tapi saya bilang pagi ini ya di karyawan saya yang siap-siap untuk diaudit, saya mengatakan begitu, di fondasi semua itu. Mau yang produk excellent. Ya, produk excellent itu dia bikin produk, teknologinya berubah, dia sudah bikin lagi yang baru. Handphone yang ini aja menurut kita teknologinya udah baru, udah muncul handphone yang baru. Terus ada inovasi begitu, ya. Di landasan dasar adalah attitude. Ya, kalau orang attitude-nya sudah nggak benar, perusahaan nggak bisa bertumbuh. Orang merasa dia nomor satu perusahaannya, dia kemudian timbul kesombongan, dia akan disalib oleh perusahaan lain yang terus bertumbuh, yang terus belajar. Ya, sebab orang kalau udah merasa, oh gue nomor satu, udah gue stop, dia nggak bertumbuh. Ya sama juga begitu. Ya dalam perusahaan-perusahaan merasa, oh dia sudah paling murah. Lama-lama gimana supaya murah? Akhirnya kualitas dikorbankan. Akhirnya ditinggalkan pelanggan.
Karena murah, tapi barangnya cepat rusak. Attitude-nya terkait dengan mendeliver kualitas yang terbaik ditinggalkan. Hanya sekedar murah begitu. Maka dasar semua ini adalah sikap mental kita. Ya, dan dalam hal ini firman Tuhan di dalam Filipi, ya kalau kita baca sama-sama, Filipi 2 ayat 5 mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam satu perikop ini ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita jadikan acuan. Bagaimana punya sikap mental di dalam kehidupan ini yang bisa dipertontonkan. Ikutlah aku sebab aku mengikuti Kristus. Nah, dalam New English Translation, sama juga dalam International Version itu ditulis begini, you should have the same attitude toward one another that Christ had. Harus punya attitude yang sama seperti Kristus Yesus. Kerendahan hatinya, humility-nya, gitu ya, humbleness-nya. Kemudian apa? Ketaatannya dia. Untuk orang teruji taat itu artinya apa? Ketekunannya dia, perseverance-nya dia, pantang menyerahnya dia. Ya kan? Ini kan bukan drama gitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib kan bukan drama. Sakitnya sakit benar gitu. Ya, dia merasakan titik ekstrim penyiksaan itu dia alami benar gitu. Bukan drama. Ya karena dia anak Allah ya sebetulnya dia nggak sesakit itu. Gitu. Enggak gitu ya. Ini betul-betul semua yang harus dilalui. Termasuk di dalam doa di dalam Taman Getsemani begitu. Kalau boleh cawan ini lalu, ya, karena secara daging nggak kuat, gitu. Hanya karena ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dia katakan, tapi kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Gitu. Betul-betul luar biasa, ya. Nah kita belajar saking banyaknya ya, attitude of Christ itu banyak banget, termasuk khotbah yang pertama di dalam Matius 5. The Beatitudes, ya, Beatitudes itu the perfect blessedness, berkat yang luar biasa itu dikhotbahkan di bukit. Itu apa sih? Itu membekali murid-murid, membekali pendengar-pendengar awal dengan attitude. Harus siap gitu ya. Maka di sana lemah lembut dan sebagainya disiapkan dulu tuh. Itu harus jadi fondasi untuk kemudian melangkah. Jadi khotbah pertama itu menjadi fondasi. Itu bicara attitude. Ya, kalau enggak, yang terjadi apa? Banyak kemudian hamba-hamba Tuhan yang tidak dilengkapi dengan attitude, kemudian dia menjadi terkenal, dia jatuh. Ya, atau dia jual nama Tuhan. Lagi rame nih gitu. Lagi rame di beberapa kasus berulang begitu. Ya, berulang, sudah punya komunitas banyak, dia jual nama Tuhan untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ya, di Filipina itu sampai orang menjual harta bendanya diserahkan kepada pemimpin umatnya gitu untuk foya-foya, beli jet pribadi dan sebagainya gitu. Atau ada lagi yang ekstrim keliru gitu. Di Afrika sampai banyak kasus yang orang sampai kelaparan itu gitu ya, mati gitu. Itu umatnya banyak tuh
Karena keliru. Saya lihat attitude, sikap mentalnya itu keliru. Sehingga terjadi banyak, eh, kalau saya cermati ya, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, dan itu terjadi. Dan itu tidak menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang sudah dari awalnya sudah nggak senang dengan kekristenan, sudah anti dengan kekristenan, ya. Melihat begitu lagi, itu diekspos lagi. Tuh kan, ya, ada banyak pendeta-pendeta gila gitu ya. Ada yang gila kekayaan, ada yang gila hormat, ada yang gila bener gitu ya, sampai jemaatnya pada mati karena kesalahan dalam uh, apa namanya, memahami sebetulnya apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan gitu ya. Oke, jadi kalau kita uh, lihat gitu ya, bahwa dengan, sorry ya, ini tertutup. Dengan sikap mental yang benar, maka masalah itu sebetulnya menjadi sarana yang akan mendewasakan kita gitu ya, yang akan membuat kita matang, yang akan membuat kita bijaksana with the correct attitude. Problems will only make us grow mature gitu. Nggak ada yang namanya kemudian kalau sikap mental kita benar ya, cara pandang kita menghadapi setiap masalah benar ya, itu membuat kita jadi down gitu. Membuat kita jadi frustasi, membuat kita jadi ciut hati, jadi lemah, jadi kecil. Harusnya enggak. Dengan sikap mental yang benar itu, masalah itu akan membuat kita jadi dewasa. Dan bahkan di banyak kesempatan kalau saya lihat justru anak-anak yang kehidupannya susah itu dewasa jauh lebih cepat dari waktunya dibanding dengan orang-orang di kota yang dimanjakan anak-anaknya, ya, malah jadi kelihatan kerdil begitu, ya. Oke, secara fisik gede sih, tapi begitu kita diskusi memecahkan masalah kelihatan sekali kekanak-kanakannya begitu. Dan ini yang menyedihkan, bahwa terlalu banyak orang bertambah umur itu cepat luar biasa meninggalkan kedewasaan. Kedewasaannya ketinggalan. Ya, jadi tuanya oke. Yang namanya tua itu nggak usah diusahakan, itu tua sendiri. Ya, nggak usah diusahakan, itu tua itu otomatis. Kalender itu pasti berganti. Masalahnya menjadi dewasa itu perlu effort, perlu belajar gitu. Ya, dan saya punya kesimpulan begini, bahwa problems are there to make us smarter. Jadi masalah itu seperti disediakan gitu untuk membuat kita bertambah cerdas. Kalau kita nggak menyelesaikan masalah satu, masalah dua, masalah itu, kita nggak bertambah cerdas, ya. Dan bahwa burdens, kadang-kadang beban itu sengaja ditaruh di pundak kita supaya apa? Supaya kuat, supaya lutut ini kuat gitu. Ya, dan belakangan saya belajar, karena saya termasuk gila olahraga ya. Sampai sekarang juga masih orang bilang udah tua kok pecicilan gitu ya. Otot kita itu dengan bertambah umur itu mengecil gitu. Otot kita itu bertambah umur mengecil. Yang menjadi persoalan tambah sulit, makin kita males bergerak, ototnya tambah kecil, itu kemudian kayak lingkaran setan gitu ya. Ya makin tambah kecil ototnya, makin malas bergerak lagi. Makin bergeraknya malas lagi, ototnya tambah kecil lagi. Lama-lama yang terjadi, orang-orang tua, apalagi yang hanya duduk di depan televisi nonton drakor gitu ya, nggak banyak bergerak, itu kesehatannya menurun drastis. Ya, kesehatannya menurun drastis dibandingkan dengan kalau kita lihat contoh misalnya yang punya umur panjang ya, orang Jepang gitu. Itu memang dari mudanya harus balapan dengan Shinkansen, kereta cepat, mereka jalan kaki, jalannya cepat, gerak terus gitu. Maka jarang kita lihat orang Jepang, kecuali sumo ya, yang memang digendutin untuk olahraga itu. Yang lainnya tuh kecil-kecil. Orang Jepang itu lincah-lincah, dan umurnya itu panjang-panjang gitu. Karena gerak terus mereka. Ya, maka ketika kita diberi banyak beban, kita berlatih, otot kita melihat bahwa oh ini beban ini, terima kasih Tuhan.
saya jadi tambah kuat. Otot rohani kita tambah kuat. Ya. Apalagi ketika ada rintangan, obstacle, itu disediakan di sana, kita lompatnya makin tinggi. Ya, lompatnya makin tinggi. Maka kita bicara tadi, yuk raise the bar of your life. Naikin tuh mistar hidup kita. Ya, kita mesti latih itu, lompat lagi lebih tinggi, lompat lagi lebih tinggi. Ya. Nah, yang namanya never give up spirit, ya, ini yang ingin saya tekankan di yang pertemuan pertama ini, bahwa semangat pantang menyerah, ya. Ini menjadi moto perusahaan saya juga, never give up. Ya. Sebab apapun yang mau kita pelajari tidak akan tuntas kalau dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua aja sudah menyerah. Jadi banyak psikologi itu mempelajari sesuatu, dipelajari dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Itu dia bisa ingat, gitu ya. Tapi belum jadi habit misalnya. Maka dia harus diulang terus. Setelah 90 hari, gitu misalnya, itu akan menjadi kebiasaan baik. Ya. Dan diulang terus, lewat dari itu melekat. Nggak akan pernah dilupakan. Ya. Termasuk juga dalam hal-hal fisik. Yang namanya otot yang sudah dilatih, itu menjadi memori otot. Jadi memori otot. Kenapa kemudian atlet itu menjadi sangat bagus di satu cabang olahraga? Ya, kita salut buat yang sampai decathlon, ya, bisa 10 cabang olahraga gitu ya. Tapi biasanya orang sangat hebat di satu cabang olahraga. Misalnya sprinter ya, 100 meter gitu. Carl Lewis, zaman dulu ya, ada Ben Johnson yang kena doping isunya gitu. Tapi mereka hebat sekali di lari 100 meter. Ototnya sudah terbentuk dan mengingat latihan-latihan itu, dia lari 100 meter. Kalau dia suruh maraton, kalah dia. Kalah sama Eliud Kipchoge gitu, yang sekarang pegang rekor maraton dan memecahkan rekor bisa lari 42,195 km itu kurang dari 2 jam. Orang bilang nggak mungkin. Tapi dia punya moto, ya, dia punya moto bahwa age is just a number. Ya, bahwa umur itu cuma angka. Bahwa itu ternyata bisa dikalahkan. Ya, dia break the barrier. Ya, luar biasa gitu. Dan kita perlu belajar bahwa di dalam Alkitab yang harusnya kita punya banyak sekali bekal untuk menghadapi kehidupan dan tantangannya, itu banyak sekali yang membuat kita harusnya bersemangat lebih daripada orang yang nggak mengenal firman, yang nggak hidup karena firman gitu. Di dalam Amsal 24 ayat 16 katakan apa? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Dan kemudian ada orang menulis ini, ya. Dia menuliskan, it is not how many times you fall, but how many times you bounce back that counts. Bukan berapa kali kita jatuh gitu, tapi berapa kali kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Bangkit itu yang sebetulnya memberikan kemenangan. Kalau begitu dipukul KO, nggak bangkit lagi, selesai. Tapi dipukul bangun lagi, dipukul bangun lagi. Orang yang mukul sampai frustasi begitu. Ini tahan pukul benar begitu. Ya. Dan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kemudian muncul ada maxim itu kata-kata bijaksana ya, wisdom, wise word. Apa katanya? Something that will not kill me will strengthen me. Ya, orang bikin begitu ya. Kalau sesuatu itu tidak bisa membunuh saya, itu hanya akan membuat saya lebih kuat. Ya, itu hebat-hebat dan itu dipakai oleh banyak coach gitu untuk menguatkan atlet-atletnya, untuk menguatkan anak buahnya, ya. Para komandan-komandan militer menggunakan kata-kata itu
untuk memotivasi timnya. Kita sendiri sudah dapat dari sumbernya, dari firman Tuhan langsung. Gitu. Maka kita berharap anak-anak muda kita jauh lebih tangguh, gitu. Nggak mudah menyerah, jauh lebih kuat, dan bisa memberikan teladan yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Dan itu belum titik ya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, sering-sering kita itu komplain kepada Tuhan. Aduh, kita sudah banyak sekali lakukan ini, lakukan itu, nggak bisa. Ya sudah deh, berhenti gitu. Sayang gitu. Istilahnya kita sudah menggali misalnya ya 900 meter. Ternyata yang kita cari gitu ya, kotak Pandoranya begitu, itu tinggal 1 meter lagi. Tapi di saat itu kurang 1 meter kita berhenti. Kita sudah menjadi lemah. Akhirnya nggak menuai. Kemudian kita menyalahkan Tuhan. Kita kurang tough gitu. Kita kurang tangguh. Kita mudah menyerah. Ya, akhirnya kita sering menyalahkan Tuhan. Maka saya sering bicara begini sama teman-teman ya. Salah satu attitude yang bagus yang perlu kita pelajari adalah gratefulness, gratitude, ya, bersyukur. Gitu. Ya kalau saya ngomong sama teman-teman, waduh pusing, aduh Pak, pusing Pak kerjaan, customernya komplain terus, saya bilang, pusingmu yang ini itu jauh lebih baik. Yaitu karena pusing karena kerja. Sebab kalau kamu pusing karena mencari kerja, kamu pusing karena nggak dapat kerjaan, itu pusing betul. Tapi sekarang kamu pusing karena ada pekerjaan, dituntut harus selesai tepat waktu, dituntut harus efisien, biayanya harus rendah, ya. Itu happy problem. Kita bilang happy problem. Itu masalah yang patut kita syukuri gitu. Ya, kita masih dapat begini dibandingkan dengan orang lain setengah mati mereka. Nggak dapat kerjaan mereka, pusing sekali. Ya, dan dalam satu kalimat yang mungkin bagus untuk kita begini, kalau kita sibuk bersyukur, kita sibuk bersyukur, nggak ada waktu untuk mengeluh gitu. Kita sudah terlalu sibuk bersyukur, nggak ada kesempatan yang kita berikan untuk sebuah keluhan, nggak ada. Ya, saya berharap itu menjadi attitude yang akan membekali kita ke depan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih matang, gitu ya. Oke. Saya nggak banyak ya, dan mungkin akan begitu terus di pertemuan-pertemuan saya nggak banyak, tapi saya pengen itu menjadi satu yang bisa diendapkan. Dan ini kemarin saya sampaikan ke Pak Heinz ya, Pak Heinz titip pesan jangan lupa ya Pak Roni kuis, tapi kuis itu nanti di minggu terakhir gitu. Sehingga saya coba gunakan ini karena bagus ya. Di sesi yang lain saya diminta untuk coba membekali teman-teman dengan langkah-langkah aksinya seperti apa gitu, supaya nggak lupa terhadap apa yang di-sharingkan malam ini. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berkenan gitu ya, karena kita akan fokus di never give up dulu ya, pantang menyerah, ya. Jangan mudah mundur gitu. Coba carilah kisah di dalam Alkitab, banyak sekali, ya, banyak sekali. Kadang-kadang tersembunyi dan kadang-kadang ketika kita mencari, kita mendapatkan mutiara-mutiara baru, ya. Itu firman Tuhan itu hidup. Carilah kisah di dalam Alkitab, ya, yang menunjukkan tokoh banyak, gitu. Tokoh dengan semangat yang pantang menyerah. Yang kalau kita pikir nggak mungkin lah, kok dia bisa ya, kok dia bisa begitu. Dan akhirnya dia bisa lewati itu. Dan dia jadi pemenang gitu. Dia bisa putar balikan keadaan. Harusnya dia sudah, dari awal sudah nggak akan bisa lewati itu. Terlalu berat misalnya. Tapi ternyata dia bisa lewati itu. Ya, dan kisah-kisah tokoh-tokoh ini membangkitkan iman kita. Dan semangat kita untuk tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan problema hidup kita, ya.
Nanti kalau Tuhan izinkan gitu kita akan ketemu lagi tanggal 27 Juni. Saya berharap ada beberapa dari saudara-saudari Bapak Ibu yang mendapatkan, orang bilang insight ya. Insight itu sesuatu yang pencerahan ya gitu ya, pencerahan setelah membaca tokoh yang kelihatannya mengalami kesulitan ya, dalam hidupnya dan kemudian bisa melewati itu dan menang gitu. Itu boleh sharing di pendek aja gitu kalau nggak waktunya habis ya. Sharing beberapa mungkin 3-4 orang di awal pertemuan kita untuk mengingatkan kembali ya, kita refresh gitu ya, kita refresh. Kita ini manusia kebiasaan, kalau kita terus lakukan hal yang baik itu akan menjadi melekat gitu ya dalam setiap tindakan kita gitu. Baik, dari saya tidak saya panjangkan, tapi nanti mungkin kalau ada sesi untuk kita berdiskusi, kita bisa lebih banyak, saya mungkin bisa memberikan banyak contoh-contoh lain ya, kisah-kisah nyata gitu ya, yang memang kita temui dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan dan sebagainya. Saya kembalikan ke Pastor Lepri Lepang ya. Iya, Pak. Gimana teman-teman? Diberkati teman-teman, amin. Yang diberkati kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Iya. Yes. Uh, Tadi finish strong. Iya. Wah, ada satu kata finish strong teman-teman ya. Mengakhiri pertandingan dengan baik ya. Finish strong seperti Rasul Paulus. Uh, Teman-teman ada yang mau ditanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Ini banyak yang kita masih panjang lagi waktu. cari kerja nggak nih? Ayo angkat tangan. Nah, ini saya mau cerita anak saya ya. Ini ini kisah-kisah yang mungkin bisa menyemangati gitu. Ketika anak saya lulus dari kuliah, yang sedang ramai sekali dicari pekerjaan itu di tempat ya, di negara di mana anak saya kuliah dan lulus itu adalah bekerja sebagai programmer. Karena programmer itu gajinya paling tinggi di sana ya. Walaupun fresh grade gajinya udah tinggi. Kalau di compare dengan Indonesia, gajinya lebih tinggi dari direktur gitu. Padahal programmer fresh grade gitu. Dan sulit sekali cari pekerjaan. Sulit sekali cari pekerjaan. Ya beberapa kali kalau saya tanya gimana, sudah ada panggilan, oh, sudah interview, sudah bolak-balik bolak-balik. Ada yang diterima? Belum. Di satu saat saya ketemu, sudah kirim lamaran berapa banyak sih sebetulnya kamu? Dia bilang saya sudah kirim itu 400 lamaran. Saya nggak bisa ngomong banyak ya. 400 itu banyak udah. Ya, tapi saya cuma ngomong begini. Mungkin yang ke-401 kamu berhasil. Ya, mungkin yang ke-401 kamu berhasil. Jangan berhenti. Walaupun sudah 400 yang kamu kirim. Ya. Dan kemudian ketika dia diterima, wah dia happy banget lah ya. Karena dia senang banget bisa tidak membebani orang tua, dia bisa membayar kehidupannya sendiri. Waktu saya tanya, waktu diterima itu kemudian lamarannya berapa? Mungkin yang ke-500 kali, Dedi. 500 surat lamaran. Bayangin ya. Saya bilang oke, okay, ya, ya itu harga yang harus dibayar. Untuk cari pekerjaan zaman sekarang susah banget gitu. Ya, dan sekarang dia sedang ada pergumulan yang lain. Dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Cuman saya berpikir kalau you udah pernah lewati yang sulit, maka yang ringan-ringan itu aduh enteng lah. Ringan-ringan itu enteng. Ya. Um, di salah satu
film yang bagus ya, nonton jangan nonton drama Korea gitu. Nonton misalnya National Geography gitu ya, National Geography. Kemudian selain Net Geo ada Net People gitu. Itu waktu itu dia mempelajari terkait dengan kenapa orang yang apa namanya martial arts itu pemain karate dan sebagainya itu bisa mukul misalnya balok es dia patah segitu gedenya gitu ya, papan kayu dia susun begitu dipukul bisa berantakan pecah gitu. Itu dilihat struktur tulangnya, dilihat struktur tulangnya. Nah dulu saya punya ayah itu sama gitu, hampir sekeluarganya ayah itu senangnya bela diri gitu ya. Itu nggak usah cincin. Jadi kalau kita lihat knuckles itu ini ya, buku jari ya, buku-buku jari di sini nih, itu gede-gede banget, udah hitam segede-gede cincin itu. Karena dia mukulin sansak, karung yang diisi pasir itu, dan karena dipukulin terus lama-lama pasirnya kan turun tuh, padat, jadi kayak batu, dan itu dipukulin terus gitu. Itu jadi gede banget ya, jadi kayak cincin itu nggak usah pakai cincin, tapi di sini udah gede. Nah itu waktu saya lihat kenapa bisa begitu, ternyata setiap kali tubuh kita, ini tulang kita, sendi kita uh, kena dengan sesuatu yang keras gitu, luka gitu. Luka itu kemudian sel-sel gitu itu memperbaiki diri dan dia melindungi gitu. Dia melindungi ya. Lebih sering kena, lebih metabolisme tubuh kita bikin perlindungan lebih banyak. Dia ngelapis gitu. Dia ngelapis tambah tambah kuat jadi begitu. Kenapa? Itu orang dan nendang pipa besi, bisa pipa besinya bengkok itu kok tulangnya nggak apa-apa. Ternyata sudah sering patah. Sudah sering patah itu kemudian tulangnya itu membentuk jaringan baru yang lebih besar. Sehingga kemudian saya berpikir ya, kerohanian kita juga seperti itu. Kerohanian kita juga seperti itu. Diuji, ditempa, dihajar. Itu terus terbentuk jaringan rohani yang baru gitu. Ya, kita makin kokoh, kita makin kuat sehingga level penderitaan kita itu naik gitu. Orang lain, contoh misalnya, orang lain itu disuntik pakai jarum kecil aja lari-lari dia takut. Ada orang yang level sakitnya itu tinggi, ya dikasih jarum yang udah saking seringnya dipakai jadi tumpul. Zaman dulu itu kan orang nggak tahu dipakai satu, saya masih ingat, saya hampir mati gitu karena saya uh, main sepeda itu sama orang dewasa, terus diajarinya salah. Dia bilangin, Ron, kalau mau kuat, kalau kamu haus, jangan minum, tahan. Jadi nanti kamu kuat, nggak minum. Bodoh, saya karena masih kecil ya. Saya masih SD gitu, kemudian saya teman mainnya SMP, ya teman SMP kuat ya. Udah gitu saya naik sepeda antar kota gitu. Antar kota. Minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga saya langsung diinfus, dirawat di rumah sakit, mau mati gitu. Jadi saya dehidrasi, darah itu disedot udah nggak bisa. Ya kalau udah kental darahnya. Tapi begitu diinfus, cairan masuk, itu dehidrasinya hilang, seger, 1-2 hari seger. Cuman saya masih ingat, karena saya ada di bangsal paling belakang. Ya, bangsal paling belakang. Di bangsal depan kalau sudah mulai nangis nih, wah udah datang nih, tim suntikan ini datang ini. Wah, suntik makin mendekat ke bangsal saya paling belakang, tangisannya kan makin keras gitu. Kenapa? Itu jarumnya makin tumpul. Jarum yang sama dipakai berulang-ulang. Zaman dulu nggak diganti-ganti itu, ngirit rumah sakitnya ya, apalagi rumah sakit daerah. Jadi waktu di awal itu, waktu masih dibuka masih tajam. Sampai di bangsal saya terakhir, waduh, itu rasanya bukan kayak kayak bolpen diceplusin ke pantat itu ya. Ceplus gitu. Cuman karena sudah terbiasa, saya sekarang punya level untuk kalau suntik gitu jarum besar udah biasa gitu ya. Level saya menahan sakit itu tinggi. Nah, kerohanian kita itu seperti itu. Kita udah terbiasa dihajar penderitaan itu, Allah yang begitu-begitu enteng lah gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan gitu. Level penderitaan kita itu makin kuat, nggak cengeng. Menghadapi masalah itu nggak cengeng gitu. Wah sekarang susah ya,
Itu buat makanannya susah. Oh dulu aja kita juga makan sehari 2 kali, sehari sekali, kadang nggak apa-apa lah gitu. Anggap aja puasa jadi kuat kita gitu. Ya, nah kita perlu tuh belajar. Ya, nggak sedikit-sedikit kemudian ya, kita banyak komplain gitu ya kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu luar biasa, apa namanya, rencananya buat kita itu luar biasa, membangun otot rohani kita jadi kuat gitu ya, tulang-tulang rohani kita jadi kuat. Itu yang terjadi gitu ya, yang saya bisa ceritakan. Mungkin kalau yang lain ada pertanyaan atau mau sharing nggak boleh ya. Iya, teman-teman. Hari nanti di Yang sudah 500 kirim lamaran. Ayo. Waduh. Itu lulusan luar negeri itu ceritanya ya. Ya, ya, lulusan luar negeri. Teman-teman kalau lulusan dalam negeri kali 2 aja dulu. Untuk Ya, wah, jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Ya. oh Pak Hens, nggak bisa dibuka speakernya. Oh, hah? Oh iya. iya, 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 iya. Oke, kayaknya dari iya. Ya, G have vision. Silakan. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam, adik. Saya panggilnya apa nih? Keke, Hmm. Grace aja Pak. Grace. Iya. Ya, adik Grace. Silakan, adik Grace, gimana, adik Grace? Eh, Tadi dijelasin kan kalau kayak kita tuh harus menaikkan bar dari pertumbuhan kehidupan kita. Terus penjelasannya tuh semakin rinci kayak kehidupan rohani. Terus kayak kita kalau dikasih masalah, kita jangan malah jatuh. Tapi harusnya kita memaknai kalau masalah itu tuh untuk semakin membuat kita semakin kuat. Hmm. Tapi kadang kadang dalam kehidupan pertumbuhan kita, dalam kehidupan kita tuh khususnya kehidupan rohani, pada saat kita mendapati masalah, kita merasa dalam keadaan tersebut tuh malah kita merasa kok Tuhan jahat ya sama saya, Tuhan tuh nggak sayang sama saya, sampai saya tuh digini, sampai saya tuh dikasih yang kayak gini, padahal saya tuh nggak saya tuh merasa saya nggak mampu gitu. Eh, Padahal yang tadi Bapak, tapi sebenarnya yang tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi kayak sebenarnya itu adalah proses untuk kita bertumbuh. Nah, pertanyaan saya kadang kayak eh, bagaimana sih Pak sebenarnya kita supaya tetap memaknai bahwa apa yang kita hadapi itu tuh adalah suatu langkah untuk tetap menaikkan bar dari kehidupan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Oke, Pak. saya pahami pertanyaannya. Saya pahami pertanyaannya. Kadang-kadang kita cukup pakai satu kata begitu dalam dalam menghadapi ujian itu kan kita sering ngomong gini, why me, Lord, why me? Kenapa aku? Ya kan? Kenapa aku? Sekarang pertanyaannya dibalik. Pertanyaannya dibalik. Dan ini jarang orang orang melihat dari perspektif itu. Pertanyaannya adalah why not me? Why not me? Ya, jadi ketika ada sesuatu yang terjadi kepada kita, ya, dan bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah. Ya, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja, ya kan, dalam segala perkara untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nggak pernah salah berkat Tuhan. Ya, ujian, tantangannya, pertumbuhan yang diberikan itu nggak pernah salah. Jadi ketika kita bertanyanya adalah why me, ya kita punya kecenderungan kemudian kayaknya ada yang salah nih, ya kayaknya ada yang salah nih, Tuhan kayaknya ada yang keliru nih, ya. Tapi begitu kita bilang why not me, maka kita bilang ini pasti ada rencana Tuhan sehingga saya yang harus ngalamin itu, sehingga harus ngalamin itu, ya.
Sehingga dengan begitu kita carinya dengan kacamata positif. Kalau why me Lord, kita pakainya kacamata negatif. Ya, kayaknya ada yang keliru nih. Kok gua doang yang begini ya? Kok yang itu enggak? Kenapa gua terus yang kena masalah? Gitu ya. Tapi begitu kita bilang why not me, ya kenapa bukan aku? Berarti benar nih. Artinya sesuatu yang bagus Tuhan siapkan. Cuma kacamata kita ini yang perlu dilihat diperbaiki, dibersihkan gitu, supaya kita melihat dari kacamata yang positif. Ya, dan kita sering sekali tanpa kita sadari lagi-lagi karena habit ya. Lagi-lagi karena habit, apalagi orang pernah ditipu, orang pernah disakiti hatinya, orang pernah dikecewakan, ya. Pasti kacamatanya negatif itu yang dipakai. Karena apa? Ya masa sih saya mau disakitin terus-menerus, saya mau dibohongin terus-menerus gitu. Sehingga kita pasangnya kacamata negatif. Ya. Nah, tapi kalau kita mulai melihat bahwa Tuhan rencananya itu nggak pernah salah gitu. Tuhan rencananya nggak pernah salah. Cuma butuh waktu yang lama untuk kita memahami, mungkin. Gitu. Butuh waktu yang lama untuk kita memahami, karena kita masih merasa kayaknya kok nggak adil gitu. Something wrong gitu. Kayaknya kok masa sih begitu amat gitu ya. Ngajarin kita, didiknya kok sakit amat gitu ya. Tapi kalau itu kemudian memang kita terimanya dengan kacamata yang positif, itu tidak seberat kalau kacamata kita negatif. Karena yang kita cari kemudian apa sih? Tuhan rencananya apa nih? Dan kita punya banyak waktu untuk kemudian kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kok gini amat ya? Berat banget nih. Ya kalau saya diizinkan yang mengalami ini, pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kasih tahu dong Tuhan. Gitu ya. Apa ini Tuhan? Bukan sebaliknya, kalau kita sudah menyalahkan Tuhan, malaslah kita ngomong sama Tuhan, udah nyalain dia gitu. Ya kan? Udahlah, kesel, doa aja gue malas wah. Ya. Tapi kalau kita cari tahu kehendak Tuhan, saya kok yakin ya bahwa kita akan dituntun ke satu titik pengertian yang lebih bagus, ya, yang lebih bagus. Dan sampai di satu titik itu kita bisa senyum-senyum sendiri ya. Gitu ya caranya Tuhan. Hebat ya. Gitu. Wah, nggak kepikir gitu. Itu yang sebetulnya kita pengen mengubah apa yang selama ini sering-sering kita jalani dengan pola pikir yang baru, dengan attitude yang baru, dengan sikap hidup yang lebih melihat sisi positif gitu. Seberat, sejelek apapun sisi positifnya yang kita cari gitu. Nah, semoga itu bisa membuat kita jadi lebih tertantang untuk mencari tahu gitu ya. Apa sih Tuhan? Kasih tahu dong. Ini maksudnya apa sih ini? Gitu ya. Kok yang lain rasanya gampang banget ya ngelewati masalah. Kok saya dikasihnya yang ini gitu. Tapi kalau kita pertanyakan bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari tahu, saya yakin Tuhan kasih tahu gitu ya. With one way or another, dengan banyak cara. Tuhan bisa menjawab itu dengan banyak cara. Dan kadang-kadang kita itu melewati masalah yang begitu rumit, ternyata kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Nah, saya selalu gitu berdoa, Tuhan, jadikan saya jawaban doa buat orang lain. Kita nggak pernah ngalami masalah itu, kita nggak bisa jadi jawaban doa. Karena ketika orang ngalami masalah yang berat itu, buru-buru kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan. Kita ngalamin aja nggak? Ya. Kita cuma bisa ngomong, oh iya berat bener ya kamu. Oh kasihan deh kamu deh, berat banget. Gua nggak bisa ngebayangin deh masalahmu gitu. Tapi kita bilang, kalau kita udah pernah lewati, kita bilang, saya dulu juga pernah lewatin itu. Saya ngerti persis masalahmu, gitu ya. Jadi dalam beberapa hal kita diberikan kesempatan untuk melewati hal-hal yang berat. Bisa jadi Tuhan persiapkan kamu menjadi jawaban doa orang lain yang mengalami masalah yang tidak jauh berbeda. Tuhan kan dikatakan begitu. Dia bisa mengerti penderitaan manusia, kenapa? Dia mengalami. Ya. Waktu Tuhan menjadi manusia, dia mengalami penderitaan. Kenapa sih harus begitu-begitu amat? Dia jadi jawaban doa gitu ya. Oh Tuhan nggak pernah nangis gitu ya. Oh Tuhan gua pernah nangis. Dia tahu bagaimana menderita ya. Kadang-kadang kalau ngomong, wah Tuhannya orang Kristen kok nangis gitu.
Tuhannya orang Kristen itu tahu penderitaan. Jadi ketika kita menangis, dia ada di dekat kita, dia tahu bagaimana kita mengalami penderitaan. Ya, semoga bisa menjawab itu, Grace, ya, dan kamu tetap kuat. Wah, belajar mengganti kacamata negatif menjadi positif perlu waktu, tapi semoga kamu bisa bersabar dan melewati itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin mewakili banyak yang lain juga. Terima kasih, Pak. Ya, Mau nanya satu lagi boleh nggak? boleh, boleh. Tadi yang soal kerjaan, Pak. Iya, Eh, kan saya juga baru beres kuliah, Pak. Terus kayak udah udah beberapa kali masukin lamaran sama sebenarnya lamarannya tuh ada kayak lamaran kerjaan sama lamaran untuk nge-apply lagi beasiswa untuk lanjut. Tapi kayak selalu tuh pasti di tengah kayak udah di tahap interview atau di tahap kayak eh udah tes psikotes kadang-kadang tuh kayak gagal terus kayak aduh capek terus kayak aduh udahlah cari kerja aja kalau gagal lagi kayak gini terus pas udah dapet kerjaan lagi teh nggak sesuai Pak jadi kayak aduh nggak sesuai jadi kayak bingung Pak gitu. ya. Kamu satu dari jutaan orang yang mengalami hal itu kali ya. Tapi ada yang bagus begini. Nanti kalau saya dapat ada ilustrasi yang bagus, ada satu diagram ya, diagram Venn begitu. Tapi tengahnya itu purpose. Ya, tengahnya itu purpose. Apa? Kalau purpose-nya nggak dapet, kemudian fokusnya itu nggak di satu titik, kemudian mudah distracted begitu ya. Maka saran saya ya, kalau boleh dapetin purpose dulu, purpose. Dan ini butuh waktu ya, mencari arti hidup. Saya dulu sampai gitu, ya, sampai bikin tulisan mencari arti hidup apa sih yang kamu mau tuh apa gitu ya. Dari mulai let's say kita kecil sekolah gitu ya, kemudian cari kerja. Ya kalau Tuhan izinkan dan itu memang sesuai dengan perjalanan hidup kita, mungkin menikah gitu ya, punya keluarga. Tapi itu cuma rutinitas ternyata. Itu bukan purpose gitu. Ternyata sekolah dan sebagainya itu rutinitas karena yang lain juga begitu kok. Tapi itu bukan menjawab arti hidupmu itu apa sih gitu. Ya kita kan orang kalau rasa kosong karena nggak mengisi sebetulnya kita ini hidup itu punya arti nggak sih? Tapi kalau kita sudah dapat, oh kamu itu punya peran masing-masing dalam hidup. Kamu itu punya purpose sebetulnya ini gitu ya. Nah begitu kita dapat purpose saya itu ini, itu nanti di sekelilingmu itu ada. Karena dari purpose itu, kalau kamu punya namanya passion, nah itu ada passion ya. Passion itu kamu senang mengerjakan dan kamu punya bakat di situ. Udah kamu senang mengerjakan, kamu punya bakat di situ. Kalau orang punya passion, nggak dibayar pun, nggak digaji pun kamu kerjakan. Contoh apa? Oh saya senang nyanyi gitu misalnya ya. Saya nggak dikasih uang untuknya, saya tetap nyanyi. Oh saya senang nyanyi gitu. Tapi kemudian kalau passion itu digabungkan dengan kamu dapat upah, namanya profession. Jadi profession. Alangkah indahnya kamu passion dengan profession digabung. Oh sudah saya senang nyanyi, setiap kali nyanyi dibayar. Wah ya, itu begitu ya. Ada pada passion, ada profession. Nanti di kembangnya itu banyak sekali ya. Ada yang ternyata kita punya passion, ada pekerjaan, tapi kita nggak mendapatkan upah dari situ, menjadi mission. Ya itu hanya misi kita aja, kita jalankan misi pelayanan kita, gitu misalnya. Nah, kalau udah ketemu passionnya, nanti menjawab tuh, kamu sebetulnya itu niatnya apa dulu nih? Mau sekolah terus atau mau kerja sih gitu? Sudah nggak lagi distracted, nggak bingung gitu. Kadang-kadang kan
ya daripada nggak dapat kerjaan ya sekolah lagi. Sebetulnya itu nggak jelas, ya kan? Itu kan nggak jelas. Daripada nggak dapat kerjaan, ya udahlah nggak sekolah lagi dah, gitu ya. Pelarian Atau gitu. sebaliknya, Pelarian gitu. ya. Jadi itu bukan purpose gitu. Kita menjalani hidup nggak sesuai dengan purpose, ya mengalir aja gitu kan misalnya. Dan kemudian kebalikannya juga ada, ya, ya, eh, ya karena dapat kerjaan yang tadinya sebetulnya saya pengen sampai S3, begitu sudah tahu kerjaan itu bisa hilang semua itu. Ya, orang udah tahu duit. Nah, ini ya sederhananya bahasa sederhana, udah tahu duit. Toh pada akhirnya kamu S3 cari apa? Cari duit gitu. Ya udahlah, udah cari selesai udah dapat kerjaan, udah saya nggak mikirin lagi gitu. Nah, itu nggak ada purpose. Kalau ada purpose, dia walaupun oke, sekarang kerja, tujuan saya kerja itu nabung supaya apa? Supaya saya sekolah lagi, saya harus S3 misalnya. Karena saya nggak akan distracted, karena itu tetap arahnya itu nggak berubah. Ya, jalurnya mungkin berbeda sedikit, tapi tujuannya akan tetap sama. Nah, banyak di kita ini nggak juga Grace ya, anakku juga begitu. Sampai sekarang ini kalau ditanya, kamu sebenarnya gede mau jadi apa gitu ya? Wah, zaman dulu waktu masih SMP bisa berubah nih. Hari ini ditanya mau jadi apa? Mau jadi pemain basket, ya. Terus minggu depan ditanya mau apa? Jadi pemain sepak bola aja deh, ya. Wah, udah nggak jelas. Sampai sekarang ditanya, kamu sebetulnya apa sih yang kamu tuju? Belum tahu, nggak jelas, ya. Ngambil apa namanya rencana S2 misalnya gitu. Apa majornya apa yang mau dia masih belum tahu. Jadi banyak sekali tadi anak-anak yang belum ketemu purpose-nya. Maka saya berusaha untuk ya sebelum terlalu jauh, ntar keburu tua belum ketemu purpose-nya, alangkah bagusnya masih muda udah ketemu purpose-nya. Dahsyat sekali gitu. Ya, saya berharap itu. Jadi gitu Grace, semoga bisa mundur sedikit gitu, mundur sedikit, merenung sedikit, introspeksi sedikit. Saya sebetulnya tuh mau ngapain dalam hidup ini? Tuhan itu mau saya jadi apa sebetulnya dalam hidup ini? Dengan begitu semoga jalannya itu lebih jelas. Dan kemudian kalau jalannya lebih jelas, ketutup pintu satu, keliling. Gimana caranya tetap ketujuan gitu ya. Nggak kemudian dengan mudah kita ganti arah. Tadinya tujuannya ke Jakarta, jalan tolnya lagi ditutup, balik nggak jadi ke Jakarta, udah di Bandung aja. Padahal jalan menuju Jakarta tuh banyak sekali, nggak cuma jalan tol. Begitu saya kembalikan. Terima kasih. Gimana, Ge? Sangat sangat membantu. Terima kasih, Pak. Ya, semoga ketemu. Ketemu. Ya, tapi ada yang bagus ya. Ada yang bagus. Ini ada orangnya udah meninggal. Orangnya sudah meninggal, itu seorang budayawan. Itu sama begini ya. Coba kita renung sejenak gitu ya. Perjalanan mencari Tuhan itu juga penuh liku-liku. Perjalanan mencari Tuhan itu penuh liku-liku. Kebetulan ya, puji Tuhannya. Ya mungkin rencana Tuhan juga. Kebetulan misalnya saya dilahirkan di keluarga Kristen. Sehingga ketika memang ternyata terbukti ya bahwa ini jalan yang benar satu-satunya, saya nggak sempat kejedot-jedot gitu. Saya nggak sempat benjol-benjol, saya nggak sempat luka-luka dalam perjalanan mencari Tuhan. Tapi bayangkan dengan orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang tidak mengenal Injil gitu ya, orang-orang yang lain lah yang beragama lain, itu mereka cari Tuhan itu setengah mati gitu. Ya, itu udah luka banyak sekali itu, mungkin udah masuk ICU segala macam. Perjalanan mencari Tuhannya itu luar biasa. Ya, maka kemudian ada yang salah sehingga menganggap pohon itu Tuhan gitu ya, batu itu Tuhan, orang Jepang itu alam itu Tuhan, gunung itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Salah arah.
salah arah, dan itu salah arahnya sudah generasi ke generasi, dan sulit sekali orang karena sudah menganggap ya itu Tuhannya. Maka bersyukur kita malam hari ini kita nggak sampai mengalami luka parah dalam perjalanan mencari Tuhan. Kita ketemu. Nah, makanya kalau bisa kita dari muda ini sudah ketemu juga purpose kita dalam hidup. Semoga jalan ke depan itu bukan makin rata loh ya, bukan ya. Jalan ke depan itu buruk apapun jalannya, berbatu, banyak lubang dan sebagainya, tidak menghindari kita, tidak membuat kita berhenti sampai ke tujuan. Gitu. Terima kasih Pak sharingnya. Saya jadi menemukan pandangan baru untuk apa yang saya cari. Ya, semoga menguatkan. Iya, sih. Ada satu lagi Pak, masuk pertanyaan ini. Contoh hal apa yang harus menjadi pegangan bagi kita saat kita sudah jatuh dan kita ingin bangkit kembali dan berkomitmen untuk berjuang? Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Oke. Contoh hal apa yang harus menjadi pegangan bagi kita saat kita sudah jatuh dan kita ingin bangkit kembali dan berkomitmen untuk berjuang? Oke. Oke. Terima kasih. Saya coba menggunakan kalimat lain. Pertanyaan ini semoga nggak keliru. Apa yang membuat kita tidak berhenti? Apa yang membuat kita tidak menyerah ya dalam perjuangan kita, sekalipun kita berulang kali jatuh? Kira-kira begitu ya. Moga-moga nggak keliru ya. Yang pertama adalah Tuhan sendiri dengan panjang sabarnya Dia ya, memberi kita kesempatan. Selama kesempatan itu belum ditutup, artinya Tuhan masih beri kita waktu untuk kita berubah, waktu untuk kita bangkit lagi. Artinya kalau besok pagi ini kita masih bernafas, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk berubah. Jangan sampai kita sendiri, ya, kita sendiri nih yang menghukum diri kita sendiri, ya, misalnya gitu. Karena kita sempat jatuh, sempat salah, sempat berbuat dosa, minta ampun, kok salah lagi, kok jatuh lagi, kok gagal lagi, kita minta ampun, kok begitu lagi, sampai kita sendiri yang jemu untuk minta ampun. Kalau sudah jemu bertobat, artinya kita yang menutup pintu kemurahan Tuhan. Memang kita harus punya komitmen. Kan Tuhan ampuni dan Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kok kita jatuh lagi gitu misalnya. Kok kita gagal lagi? Kok kita kalah lagi ya? Sampai mau ketemu Tuhan itu malu. Padahal pintu anugerah Tuhan nggak pernah tertutup. Nah, kita yang sering menghukum lebih keras daripada Tuhan. Kita yang sering menghakimi diri kita lebih daripada porsinya kita. Kita bukan hakim gitu. Hakimnya adalah Tuhan, hakimnya agung gitu. Dan Dia juga pembela kita. Bayangin ya, kalau saya dulu waktu kecil, ini gimana kalau di pengadilan, kalau hakim sama pembelanya satu? Coba ya, kita pernah di pengadilan ya, saya sudah bolak-balik lah gitu, ngikutin begitu ya, jadi saksi pernah, dituntut juga pernah karena saya mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran yang saya anggap itu benar, saya pertahankan gitu. Tapi yang namanya hakim dengan pembela nggak ada kong kali kong gitu ya, yang benernya. Tapi kalau sekarang bayangkan ya, Tuhan Yesus itu pembela, Dia juga hakim. Ya karena begitu perkaranya menang terus dong. Perkaranya menang terus sebab Dia bela dan Dia putuskan gitu. Ya kita dibela terus dalam hal itu. Yang parah kemudian kita ini menghukum diri kita sendiri seolah-olah sudah tertutup, sudah selesai gitu. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Ini yang menyedihkan gitu. Dan saya punya pemikiran itu cara iblis bekerja. Iblis bekerja dengan pola dunia, bukan dengan polanya Tuhan.
Polanya Tuhan, waktu, ingat ya, Tuhan menjawab bukan mengampuni 7 kali, sebagaimana Taurat dianggap mengampuni 7 kali sudah hebat. Enggak, 70 kali 7 kali. Polanya Tuhan begitu. Polanya iblis, oh, terbatas. Terbatas loh, ya. Ngampuni itu ada batasnya. Tapi Tuhan itu nggak begitu. Dan di satu sisi yang lain, dimensinya kita itu memang agak sulit mengerti kayak apa ya. Kita ini agak melenceng sedikit ya. Ini agak perlu konsentrasi sedikit. Kita hidup dalam dimensi keterbatasan. Apapun di dunia ini terbatas. Apapun lah. Kita hidup itu ada batasnya. Terbatas. Waktu kita ini semua terbatas kan, 24 jam, ya nggak ada sehari 25 jam, nggak ada. Ya 24 jam, setahun ya 365 hari, dibatasin, semua dibatasin. Ya, makan juga kita terbatas, nggak ada yang nggak terbatas. Jadi kita ini, pikiran kita sulit memahami yang nggak terbatas itu seperti apa. Ya, bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu gitu. Itu nggak kebayang di kita. Gimana ya? Selalu kita berpikir awal gitu, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, Tuhan bilang, ya dialah yang awal, dia yang akhir. Sebelum segala sesuatu dia sudah ada. Kita nggak bisa mengerti karena kita dari kecil, dari sejak lahir sampai kita nanti mati, semua ada di dalam kerangka keterbatasan. Semuanya terbatas. Duit kita juga terbatas, dompet kita juga terbatas, semuanya keterbatasan. Begitu bicara yang nggak terbatas itu sulit mengerti. Sulit mengerti. Termasuk juga pengampunan. Kok bisa ya? Pengampunan Tuhan kok panjang sabarnya, seolah nggak ada batasnya, itu kayak apa sih gitu? Kita nggak memahami itu. Dan sering-sering kita menghukum diri kita sendiri karena ketidakpahaman itu. Ya, masa Tuhan pasti adalah batasnya gitu ya. Sehingga kita akhirnya ketika kita seolah-olah melebihi batas kita gagal, kita jatuh dan sebagainya. Akhirnya kita males. Udahlah, memang kayaknya kita udah nggak bisa berubah gitu. Ya, nah kalau sudah sampai di titik itu, kayaknya kita perlu ingat lagi, ya. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, Tuhan jadikan seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, jadi seputih bulu domba, sejauh timur dari barat. Saking udah susah menggambarkan sesuatu yang paling jauh, ya. Paling jauh itu orang berpikirnya kira-kira, ya kalau timur sama barat nggak akan pernah ketemu lah. Masa timur sama barat ketemu itu rasanya udah paling jauh. Ya, kalau ada kata-kata lain yang lebih jauh lagi mungkin dipakai, tapi karena keterbatasan kita anggap timur sama barat nggak pernah ketemu dan itu sudah paling jauh, sejauh timur dari barat. Tuhan lupakan loh pelanggaran kita, ya, setinggi langit dari atas bumi. Kita anggap itu yang sudah nggak terbatas, sampai ke tubir-tubir laut. Gitu. Wah, karena zaman itu nggak bisa diukur. Sekarang bisa diukur kedalaman samudra yang terdalam gitu. Tubir itu bisa diukur berapa ribu meter. Tapi keterbatasan kita sering-sering membuat kita sendiri membuat batas. That's it, selesai. Selesai Tuhan. Kayaknya udah nggak bisa lagi. Nah, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu nggak terbatas. Jangan kemudian kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tuhan mau mengampuni, kita stop. Seolah-olah udah gak ada lagi pengampunan buat kita. Jadi saya sih berharap kita sekarang lihat, jadi kalau bolak-balik gagal, selama kita besok pagi masih hidup, artinya masih diberi kesempatan, coba lagi. Diberi kesempatan, coba lagi. Ya, jangan pernah menyerah untuk mencoba dan kemudian kita berharap memang tidak mengulangi lagi. Kita sudah bisa lewat itu. Ya, kita sudah membuat kebiasaan untuk tidak melakukan yang keliru, kita sudah membuat kebiasaan melakukan yang betul gitu. Ya, semoga jawabannya nggak membingungkan, tapi perlu pemahaman. Kita hidup dalam keterbatasan, memahami Allah yang tidak terbatas. Ya. Begitu, semoga memberi pencerahan, tidak membuat keruwetan. Ya, gimana? Terjawab ya?
Nggak tahu siapa yang tanya ya. Yanti. Oh ya, Yanti. Oh iya. Luar biasa. Jadi eh, judul utama malam hari ini itu adalah Never Give Up ya, Pak Roni ya. Iya, iya. Wah, ini banyak yang give everything katanya di sini. Tapi saya ingat tuh tadi yang itu dari pertanyaan Grace itu ya. Mending mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah katanya. Iya. Purpose, temukan dulu purpose-nya. Tadi agak menggelitik ya. Jangan-jangan karena nggak dapat kerja jadi ya udah S3 aja gue gitu. Nggak dapat S3 ya udah kerjaan apa aja deh gitu. Jadi nanti sepanjang hidup bakal begitu juga ya, Mas ya. Eh, ya siapa Ya, aja deh, enggak ya, jangan sampai gitu loh, siapa aja ya gitu. Nah, ada istilah kan, ada istilah dulu orang bilang, oh, ya itu orang avanturir, avanturir, adventurer gitu sebetulnya mungkin ya. Avanturir nggak tahu dari bahasa mana, tapi orang-orang tua ya. dulu sering bilang begitu, dia avanturir. Itu nggak jelas hari ini jualan apa, besok ketemu lagi udah beda lagi gitu ya. Nggak jelas gitu. Hmm, Petualang. Dia petualang ya ya. Tadi yang tadi ditanya ya mau jadi apa ya? Mungkin ketemu pemain basket waktu tadi balik terus itu besoknya ketemu pemain pengen bola. dia berubah-ubah terus. Kalau pantasan banyak ya yang bilang mau jadi polisi ya, mungkin karena di jalan banyak polisi. Banyak ketemu polisi ya. Ya, bagus polisi itu bagus, Pak. Karena ini kita online jadi harus bagus. Ya, Hmm. setuju Pak Hen, setuju. Ya, Tapi itu Grace itu sering tanyain yang pertanyaan tadi, tapi bagus yang paling yang tadi itu di jempol-jempol sama Asna. Why not me gitu. Wah, itu saya ya. juga tadi membayangkan kan bahasa Inggris jadi tak terjemahin dulu gitu, Pak. Why not me? Iya ya. Kok kita nggak Tapi pertanyaan yang jarang banget. Selalunya kayak why me? Kayak mengapa saya? Kayak bukan bukan pertanyaan yang mengapa bukan saya. Selalu kayak selalu jatuhnya adalah dari yang negatif yang seperti Bapak jelasin tadi. Jadi kayak jarang banget buat ngelihat yang dari sisi positif. betul? Betul, betul, betul. Kalau Grace bilang jarang, aku belum pernah dengar gitu. Ada orang yang bilang why not me, baru Mas Roni kayaknya yang saya dengar nih. Tapi Grace, tadi yang Pak Roni bilang kita dari kacamata jangan jadi kacamata negatif saja, tapi harusnya yang positif jangan ganti kacamata loh. Itu negatif Grace tuh. Jadi kacamata orang tua dong plus ya. Kenapa Pak Anton? Grace jadi mau itu rubah ganti kacamata plus jangan minus, Grace. Jadi malah burang nanti. Tapi case-nya Grace relevan sekali. Mungkin teman-teman yang lain juga cuman tidak angkat ke permukaan ya. Mungkin tadi yang coba aku tangkap, Grace, yang kamu tanyain gimana menghadapi kegagalan ya, maksudnya gimana kita tetap tidak menyerah di saat yang kita coba itu gagal gitu ya. Seperti itu bukan yang ditanyain. Jadi Pak. gimana artinya bagaimana menghadapi failure ya, yang kita hadapi failure itu sikap kita Jadi gimana? kayak how to maintenance kayak both self to kayak kontrol gitu loh Pak. Kayak kita tuh bisa kayak ini sebenarnya sebuah proses buat saya semakin bertumbuh, tapi itu susah kayak jarang gitu loh Pak. Kayak kita tuh lebih sering melihat bahwa kenapa saya harus ngalamin ini, kenapa bukan yang ini aja gitu, kayak gitu Pak. Ya, artinya kan waktu menghadapi satu perjalanan,
kita menghadapi situasi yang sebenarnya kita nggak expect ya. Kenapa saya harus 5 kali ngelamar kok nggak diterima? Harusnya kan dengan kompetensi saya, nilai saya harusnya bisa gitu ya. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Eh, Sebenarnya jawabannya tadi sesuai judulnya Pak Roni nih, never give up gitu, ya kan? Kan Pak Roni tadi memberi contoh nih, eh, anaknya sendiri sudah ngasih lamaran 400 saja masih berlaku itu kata never give up-nya ya Pak Roni. Masih, masih. Tapi bagus. Jadi Dari yang Pak Anton tadi coba elaborasi ya. Jadi juga jangan konyol. Ya, jangan konyol maksudnya apa? Eh, jangan mengulangi kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan. Ya, kalau kegagalan itu karena kesalahan, coba dicek kenapa itu gagal. Jadi contoh misalnya waktu anak saya itu ngelamar, dia itu selalu memperbaiki lamaran. Dia nanya sama teman-teman yang, loh kamu kok bisa diterima? Lamaranmu kayak apa sih? Ya, waktu interview pertanyaan seperti ini jawabanmu seperti apa? Dia improve terus. Ya, dia improve terus. Jadi memperbaiki terus. Jadi bukan bukan orang Jawa bilang dablek ya. Udah tahu salah lu ulangi lagi sampai kapanpun ya. bahasa Alkitabnya bebal gitu. Nah, jadi bebal zamannya dablek. Ya. Dablek. Artinya Namanya dablek, tahu nggak dablek tuh? Itu kalau orang Jawa dikasih kata dablek udah ngerti banget tuh. jadi begini, Einstein kan ngomong begini. Kalau kamu melakukan hal yang sama persis ya, caranya sama begitu juga, terus berharap hasilnya beda, Orang namanya gila, namanya gila. Maka kita kan nggak gila, kita belajar. Oh, gagal kemarin karena ini kurang bagus. Oh, ini nggak lengkap, saya lengkapi. Oh, ini kurang rapi, saya rapikan. Itu diimprove terus, kaizen gitu ya, istilahnya ya. Onim, Ya, improvement. improvement tiada berhenti gitu ya, kaizen terus lagi. Ya pasti begitu. Kita meningkat terus. Jangan sampai kemudian kekonyolan kita yang dimaksud never give up itu akhirnya udah tahu keliru ya diulang-ulang terus. Wah, itu bahaya. Karena keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, misalnya begitu. Ya. Iya, aku coba ini ya elaborasi ya. Jadi betul. Soalnya sekarang itu orang kan banyak suka ini ya Pak Roni ya, ikut kelas motivasi, kelas Ya. kayak gitu untuk penyemangat diri gitu. Ya. Jadi kadang diajarin untuk mengulang apa, untuk mantra lah, maksudnya, saya bisa gitu, supaya menyemangati terus gitu ya. Itu ada porsinya ya. Tapi kembali ke satu hal ya, itu bisa dan tidak bisa ya. Tidak bisa kalau yang kita coba itu melanggar tatanan. Nah ini yang harus diingat juga ya. Ada tatanan, Ya, satu proses dan satu hasil itu ada tatanannya semua. Jadi ya benar tidak konyol. Nah ini yang sering salah. Maksudnya saya juga sering alami ya, dulu ikut kelas motivasi itu yang ditonjolkan adalah mantra penyemangat diri gitu ya. Never give up itu salah satu mantranya itu. Saya ingat sekali. Ya. Tapi kalau nggak dijelaskan soal tatanan, soal hukum, soal rule of life gitu ya, itu bisa konyol sekali gitu. Jadi kalau kita mengalami kegagalan ya, yang pertama yang harus kita introspeksi adalah kita sudah cukup mengerti nggak aturan main dari yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya ngelamar kerja, ya ngelamar bidang kerja, kita ngerti nggak sih sebenarnya kita ngelamar ke perusahaan apa yang di-expect, terus gimana kita menyajikan lamaran dan seterusnya. Artinya kan itu mempertanyakan diri kan. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, kita harus mempertanyakan diri ya. Kita gagalnya di mana, harus cari tahu. Jadi kalau kita mengalami failure, kegagalan dari satu proses itu, yang pertama menurut saya harus lakukan adalah bukan mengeluh wah kenapa harus terjadi, kenapa, tapi kalau mantra saya adalah ini kesempatan saya belajar sesuatu. Ini dari kesalahan ini sebenarnya saya belajar apa ya? Apakah emang ada hal yang saya belum mampu atau ada hal lain gitu? Itu yang biasanya self question buat diri sendiri. Karena seringkali memang kita gagal itu karena memang kita belum cukup mampu ya.
atau skillnya belum cukup sampai di situ gitu. Nah, jadi kalau kalau skillnya kita belum mampu dan kita melakukan hanya dengan menghipnotis diri dari never give up, ya itu kekonyolan, artinya nggak akan ada improve, bahkan bisa broken ya, bisa merusak gitu. Hmm. Ya. Betul nggak? Kalau menyalahi aturan, misalnya tadi yang disebutkan tadi sama Mas Roli contohnya, yang apa tangannya kuat itu karena latihan itu ya Pak Rodi ya, Ya, tasak gitu ya. Itu dengan latihan memang membesar, tapi kalau dia teknik memukulnya salah, itu bukannya tambah kuat loh, betul, bisa rusak, betul nggak Pak Rodi ya? betul, betul, Kalau betul. tekniknya salah dalam berlatih tinju gitu, bukan malah kuat, malah Cedera, justru cedera. cedera gitu. Ya, Jadi memang ada dua hal yang saya dapat ya, yang uh, perlu kita tahu, bukan hanya soal memotivasi diri, oh semangat, never give up apa, tapi pertanyakan kita sudah punya cukup kemampuan nggak. Nah, cukup kemampuan ini dalam konteks kerohanian ya mau nggak mau adalah belajar kebenaran, belajar firman gitu. Karena saya yakin sekali ya sebenarnya setiap kegagalan kalau yang terjadi kalau kita percaya Tuhan itu pasti Tuhan izinkan sebenarnya. Walaupun kadang kita berat menerima itu, tapi itu Tuhan izinkan untuk kita belajar sesuatu. Nah, dengan belajar sesuatu itu kita bisa melihat apa namanya kekurangan kita atau hal lain yang selama ini mungkin belum kita lihat. Memang porsi terbesarnya memang perlu latihan, praktis. Kadang-kadang kegagalan mungkin karena memang bukan kesalahan kita, tapi memang itu suatu hal yang harus kita lewati. Seperti tadi latihan ninju gitu ya, itu ototnya tebel kan, makin tebel ya Pak Roni ya. Nah, ya, kalau dalam proses biologis itu ada otot myelin namanya. Myelin yang dia bertumbuh gitu ya. Jadi proses yang terus-menerus terjadi di otot kita itu akan menumbuhkan jaringan baru, myelin itu. Nah, itu ada bukunya Renat Kasali soal itu, myelin. Itu memang itu alamiah terjadi ya, tapi dengan catatan prosesnya benar. Kalau ya, prosesnya benar, pasti akan menumbuhkan kekuatan. Tapi kalau prosesnya tidak benar, ya kelihatannya menghasilkan, tapi hasil akhirnya akan bencana. Contohnya kalau orang hanya sekedar apa mau oh, kelihatan ototnya gede gitu ya, terus dia minum steroid gitu ya, wah kan ya, gede. Tapi kan ini kan tidak alamiah. Kelihatan gede awalnya, tapi pada ujungnya akan berbahaya gitu. ya, Jadi sebenarnya salah satu hal yang apa bisa bisa jadi guidance kita, kita kalau ada tadi kegagalan atau apa, itu justru kesempatan kita belajar sesuatu. Nah, menurut saya kalau kita punya gairah kayak gitu ya, jadi setiap ada kegagalan itu malah bisa membakar semangat. Jadi kita balik gitu loh. hmm, Bukannya kegagalan itu menurunkan kita, tapi apalagi nih Tuhan, apalagi saya belajar apa lagi gitu. Saya teringat ini apa mantan bosnya istri saya yang waktu masih kerja. Dia di militer ya, apa sering kerja sama dengan militer. Itu dia punya punya semangat yang bisa ditiru juga. Jadi kalau tiap pagi dia ngomong sama karyawannya, mana masalah? Saya makan sekarang. Apa masalahnya? Saya mau makan gitu. Saya mau makan masalah gitu. Dimakan masalahnya. Apa? Jadi dia paling marah kalau sama orang loyo-loyo gitu. Ini Pak susah hmm. nih Pak, di gini-gini. Mana apa sih? Mana? Kamu harusnya senang ada masalah. Kamu bisa kenyang, bisa kuat gitu. Nah itu mungkin bisa Mantap. itu ya. Luar Kayak biasa gitu. ya, itu ya. Jadi bagus sekali itu. Terima kasih Pak Anton sudah memberikan tambahan penjelasan supaya nggak konyol ya. Ya, teman-teman, eh, masih adakah yang mau bertanya? Hah? Ya, Mira, silakan Mira. Mau bertanya?
Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Sesuai dengan materi yang kita sudah dengar tentang semangat pantang menyerah. Nah, dalam hidup ini tentunya kita tidak jauh dari namanya masalah. Dan dengan masalah juga kita membuat kita menjadi tumbuh dewasa. Dan pertanyaan saya itu, dengan sikap mental apa sih supaya kita menghadapi atau menanggapi masalah itu untuk menjadi lebih dewasa? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mira. Jadi saya coba membuat ilustrasi yang lain lah ya, supaya mungkin lebih ada gambaran yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh saya sendiri deh, gitu ya. Saya sendiri nih. Saya punya kecil gitu ya, waktu saya masih kecil itu kelas 2 SMP ditinggal orang tua gitu ya. Kelas 2 SMP ditinggal orang tua. Kenapa ditinggal orang tua? Karena rumah tempat saya tinggal di desa, ya di Jawa Tengah itu di desa, rumah itu disita oleh pengadilan. Kenapa disita oleh pengadilan rumahnya sehingga saya nggak punya rumah? Karena dulu saya punya kakek itu beli rumah ke tetangga. Beli rumah ke tetangga itu karena percaya, saling kenal, ya. Beli rumah itu nggak ada sertifikat yang diberikan. Beli rumah itu hanya cukup dengan kwitansi saja. Beli rumah pakai kwitansi. Dengan berjalannya waktu, ini kakek saya sudah meninggal, tetangga di mana orang yang menjual rumah itu juga sudah meninggal. Anaknya yang kemudian melihat bahwa ternyata rumah yang saya tinggali itu sertifikatnya masih dipegang oleh tetangga itu. Nah, anak yang tidak tahu sejarahnya, tidak kenal baik antara kakek saya dengan kakeknya mereka, kemudian meminta kita keluar dari rumah, dianggap kita ini menempati rumah yang bukan haknya. Nah, ayah saya sebagai pengacara, sebagai lawyer, coba berjuang di pengadilan. Ya kita tahu lemah sekali, karena yang kita pegang hanya kwitansi pembelian rumah. Tapi sertifikatnya masih dipegang oleh tetangga itu. Ya setelah sidang bertahun-tahun lah, pada akhirnya kalah. Saya masih kelas 2 SMP dan akhirnya orang tua saya pindah kembali ke asal orang tua saya di Cirebon. Nah, saya dititipkanlah ke tetangga, gitu ya. Dititipkan ke tetangga. Pas 2 SMP, tetangga saya itu berpikir saya nanti bisa ngajarin anak-anaknya dia gitu. Anak-anaknya dia ada yang masih SD, saya udah SMP. Cuma menjadi kesulitan kemudian gak cuman itu. Kesulitannya ini bertambah-tambah. Karena untuk pindah antar provinsi, zaman itu, ya zaman tahun 80-an, itu panjang sekali prosesnya. Saya dari kota kecil harus ke kecamatan. Sorry, ini baterainya mau habis ya, tas dulu. Jadi dari kota kecil, dari desa itu saya harus ngurus ke kecamatan, kecamatan ke Kabupaten Cilacap, dari Kabupaten Cilacap mesti ke provinsi, ke Semarang, dari Semarang mesti ngurus ke provinsi di Bandung, dari Bandung baru ke SMA di Cirebon. Ngurus sekolah itu setengah mati dan mesti ngurus sendiri anak SMP gitu. Ya, dan
Dan ketika dihadapkan dengan begitu, ya kita masih nggak tahu bahwa ternyata di pemerintahan seperti itu zaman itu korupsi itu sudah di setiap meja ada kalengnya gitu. Setiap meja ada kalengnya. Kalau ngurus pengen dipercepat ya masukin duit di kaleng itu lah, kira-kira begitu. Dan saya sebagai anak kecil yang nggak tahu apa-apa ya pokoknya disuruh, pokoknya ya dek kalau ngurus ini kamu mesti kecil aja, pergi naik angkutan umum jalan ngurusin begitu, dikasih kaleng, tolong deh ini diisi kalengnya. Kita juga nggak ngerti, nggak punya duit diisi kalengnya pakai apa gitu ya. Tapi perjalanan ketika kita menghadapi kesulitan, ya, dibenturkan dengan kesulitan, kita itu menjadi matang, menjadi dewasa, melebihi orang-orang yang seumuran dengan kita. Yang lain semua masih diurusi oleh orang tuanya kemana-mana gitu. Saya udah ngurus sendiri yang begitu-begitu sejak kecil. Gitu. Jadi ketika harus mandiri, gitu, saya tuh sudah nggak kaget gitu. Pak Hens tahu gitu. Saya dikirim ke Sumatera. Mulai dari Aceh zaman masih DAM itu masih banyak sekali kasus-kasus terjadi gitu. Dikirim ke sana, survive gitu. Survive kenapa? Saya dari kecil udah biasa sendirian dan menghadapi tantangan berat gitu. Ketika dikirim ke Aceh untuk mengerjakan proyek telekomunikasi, kadang-kadang di hari itu saya masuk ke lokasi yang sebelumnya di hari itu sehari sebelumnya itu sudah terjadi pembunuhan. Aparat kita dibunuh oleh GAM di situ. Orang aja nggak berani masuk. Saya cuma berpikir ya, kalau memang ini jalannya Tuhan bekerja, saya kerja, Tuhan masih lindungi gitu ya. Jadi kita jadi orang yang tough gitu ya Mira. Jadi menghadapi ada tantangan gitu. Ketika kita kita hadapi tantangan itu, kita jadi terbentuk gitu ya. Mental kita, sikap kita itu terbentuk ya. Dan kemudian ketika kita bekerja, itu yang namanya kita kerja itu kalau sebagai ucapan kita syukur, itu kita sudah nggak nyari penghargaan dari orang. Ya, Pak Hens tahu gitu ya. Saya itu karirnya juga seperti Pak Hens bagus gitu. Karirnya di Astra itu bagus sekali. Waktu orang berkumpul di hotel mendapatkan penghargaan, saya itu tidak pulang ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Saya masih di mana? Saya masih di atas tower gitu. Saya masih di atas tower di Semarang waktu itu, ya, di tower TVRI. Saya lagi kerja pasang antena. Ditelepon oleh direktur untuk pulang karena ada penghargaan yang harus diterima. Saya milih saya nggak pulang. Karena buat saya penghargaan nggak penting gitu. Karena buat saya kerja happy udah. Ya buat saya kerja itu sebagai salah satu saya mengekspresikan diri gitu. Bukan penghargaan yang saya tuju. Tapi karena saya memang passion saya di situ, saya kerja happy gitu ya. Dan coba bayangkan ya, karena saya nggak mementingkan penghargaan, saya mendapatkan penghargaan jauh lebih daripada orang yang waktu itu hadir. Karena orang waktu itu hadir di hotel hanya sekedar formalitas terima piagam penghargaan, orangnya banyak gitu ya. Tapi saya karena saya berpikir saya tanggung jawab pekerjaan, sorry saya nggak pulang ke Jakarta, saya memilih menyelesaikan pekerjaan. Ketika saya selesai pekerjaan dan balik ke Jakarta, saya diminta khusus bertemu dengan direktur. Waktu itu direkturnya Pak Inget Sembiring, Pak Hens. Saya diminta tahu ceritanya. Iya, harus masuk ke ruangan dia dan kita ngobrol dengan direktur utama Astragrafia saat itu cukup lama gitu. Jadi sementara yang lain mungkin hanya di hotel mungkin terima penghargaan, gak sempat ngobrol banyak. Saya mendapat kesempatan khusus yang langka, bisa ketemu dengan direktur utama, ngobrol banyak hal gitu. Nah itu sesuatu yang kita nggak cari-cari, tapi justru melewati masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan sediakan hal-hal yang di luar yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita doakan itu ya seperti itu. Ya, jadi buat Mira, bagaimana ya kita menghadapi tantangan begitu? Percaya tadi yang Pak Anton sampaikan ya, itu ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita
bertumbuh, ya, untuk kita bertumbuh. Kita jadi siap mental, kita jadi nggak sombong gitu misalnya ya. Kalau kita semua lancar semua nih, bagus semua, wah masalah semua, nggak ada kendala, semua bisa dilewati, terus wah karir kita cepat sekali. Mungkin kita jatuh karena sombong gitu ya. Wah hebat bener ya. Wah, paling cepat nih karirnya naik dan sebagainya. Jadi Tuhan tahu ya, Tuhan yang ngukur kita kira-kira seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi dan membuat kita bertumbuh baik. Ya, selama kita dekat dengan Tuhan, kita bisa rasa gitu ya bahwa ini yang memang jalur Tuhan sudah sediakan. Sikap kita seperti apa, menyenangkan Tuhan nggak gitu ya. Maka kita selalu diingatkan sekarang gimana caranya kita nyenengin Tuhan setiap hari gitu. Gimana kita tahu kehendak Tuhan seperti apa sih supaya satu saat kita pulang, hambaku yang baik dan setia ya sudah melakukan kehendak Bapa di surga, bukan 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 orang yang tidak dikenal ya. Aku tidak kenal kamu gitu ya. Oh Tuhan, aku kan sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Ya, tapi kamu nggak lakukan kehendak Bapa. Kamu lakukan hal-hal untuk menyenangkan dirimu sendiri. Itu ya Mira. Jadi kegagalan akan membuat kita bertumbuh selama kita bisa belajar dan membuat kita satu mungkin ya. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, berarti kegagalan yang kemudian bisa kita atasi itu betul kita bertumbuh ke arah yang benar. Kalau membuat kita jauh dari Tuhan, kita bertumbuh ke arah yang keliru. Ya, satu saat saya pernah dapat begini dari Pak Vincent Wenas. Vincent Wenas ini si pejalan kaki ceritanya, sudah pernah dipanggil sama Pak Andi F. Noya. Ya, dia ngomong begini, kalau hidupmu kok lancar terus nggak pernah ada masalah ya, hati-hati. Jangan-jangan kamu sedang berjalan dengan setan. Lancar terus, lancar jaya. Kenapa? Karena dunia ini dalam genggaman kekuasaan si iblis. Itu ya. Kalau gitu semuanya kok serba lancar, hati-hati. Coba dicek. Kamu jangan-jangan bukan berjalan bersama Tuhan, tapi berjalan bersama iblis. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan tuh kok rasanya banyak sekali ya tantangannya. Ya, sampai ada orang bertanya, aduh semakin dekat sama Tuhan, kok semakin banyak ujian ya. Begitu ya. Makin susah. Makin susah gitu. Tapi itu betul ya. Semakin kita menghadapi masalah, tapi kita bertumbuhnya ke arah kok mendekat ke Tuhan, udah benar. Ya, karena masalah kita makin menempel sama Tuhan, udah benar. Berarti memang masalah ini Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita kuatnya di dalam Tuhan ya. Filipi 4 ayat 13 tuh. Ya, I can do all things with God, gitu, who strengthen me. Jadi kita kuatnya bukan karena hebatnya kita sendiri, tapi karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Jawabannya panjang bener ya Mira. Semoga nggak makin bingung. Itu saja belum cukup kayaknya. Nah, ya maksudnya gini Mira, maksudnya gini, sepanjang itu Pak Roni jelasin itu malam ini baru saya tahu malah setelah 25 tahun loh. Kenapa itu? Beneran. Saya baru tahu juga itu. Wah, pantes. Saya pikir nih orang, waktu itu saya baru masuk, beliau sudah mungkin 2-3 tahun ya, 2 tahun kali ya di dalamnya. Saya hanya dengar ceritanya, karena dia memang lagi berangkat ke Sumatera kan, saya cuma dengar ceritanya. Cerita itu tiap hari lah dicerita di kantor. Ada yang namanya Pak Romi Dosonugroho, gini. Wah, menaklukkan Medan, Medan maksudnya Medan benaran Sumatera, gitu. Ya, saya pikir-pikir tadi, wah pantas, nggak ada apa-apanya orang Medan kalau dari teman-teman bayangkan dari SMP dititipkan di tetangga, wah luar biasa ya, tough sekali. baru saya ini, terus dia ringan aja lagi, ringan. Dia pulang tuh, ya begini bapak ibu lihat nih. Ya sembringa begitu aja, gitu. Dia datang pakai apa itu sepatu cats. Orang kan rapi pakai dasi di kantor, dia datang pakai kaos, terus pakai sepatu cats. Wah, terus jalan-jalan sama direktur tuh bolak-balik begitu. Oh, saya jadi ingat, iya dulu ya, ya tough sekali ya. Makanya waktu saya ketemu teman-teman,
saya peluk dan saya angkat loh. Ya, Kuat juga Pak Hens angkat saya. ya, ya ini banget itu, memorial banget tuh. Jadi teman-teman kebayang nggak ya pertanyaannya Grace ya? Itu dijawabnya dengan kesaksian, kesaksian yang belum pernah saya dengar juga. Saya cuma membayangkan ah, ini sessionnya jadi hidup ya. Teman-teman tidak akan melihat saya saja dan Pak Anton. Ya, ini ada live story ya. Tuh sambil Pak Roni jawab pertanyaannya Grace, saya WA Grace juga. Kebetulan dia ada kasus yang real, jadi saya WA. Itu saya WA. Benar loh Pak, ketemu purpose itu yang mungkin Pak Tanton tadi bilang, sebenarnya ada tatanan ya, bukan, itu bagus banget loh, bagus banget. Never give up itu kelihatan di luarnya, tapi di dalamnya itu harus benar dulu. Ya. Iya, ada intinya itu. Purpose itu, ya, purpose itu teman-teman tahu nggak? Bukan perpustakaan, bukan. Tujuan. Soalnya tadi nggak diterjemahin. Jadi aku takutnya kan ini teman-teman kan bahasa asingnya bukan Inggris semua Pak. Ada yang Mandarin, ada yang Jepang. Ada yang Jepang, ada yang Kupang. Oh, ini udah. Ketawa Jepang kalau Kupang mah ya. Iya. Iya ya, harus mundur satu langkah untuk menemukan purpose ya. Tujuan kita apa sesungguhnya? Tadi Pak Roni pas jawab itu sampai gini loh. Tutup mata. Ya Tuhan. Tadi ngomong ini dia Pak ya. Ya di dalam Tuhan kita nggak bisa ketemu kalau nggak ketemunya di dalam Tuhan. Ya betul. Kita tanya sama yang nyiptain ya kan. Kalau sesuatu diciptakan oleh misalnya mesin gitu, kita nggak tahu menggunakannya fungsinya untuk apa, tanya sama yang nyiptain mesin. Nah, sekarang kalau kita tanya sama siapa? Ya tanya sama yang nyiptain kita lah. Itu lagunya gimana Pak terus? Ini ada penyanyi di sini Pak Roni. Nah, cocok. Kau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Nah, cocok. Lagu-lagunya sudah gitu-gitu Pak Roni di sini. Ya, benar itu ya. Oke, baru session pertama Mas Roni udah lewat 30 menit. Ya udah cukup. Nanti Ya, kita cukup dulu. Nanti semua next meeting, next sharing ya. Iya. Saya secara pribadi terima kasih Mas Roni. Sama-sama Pak Hens. Terima kasih banyak, banyak memori yang terselip di waktu-waktu yang lalu. Mutiara kembali digali ya. Oke, teman-teman, kalaupun ada pertanyaan, teman-teman tuliskan ya, tuliskan dan bisa nanti disampaikan ke Pastor Levri untuk bisa dikomunikasikan ya. Oke, siapa yang diberkati boleh lambaikan tangan teman-teman. Mahasiswa S1, S2, yang ngejar S1, yang ngejar S2, yang ngejar S3. Kalau Asnat, kalau kita ini udah S lilin, S apa ya? Asnat, S batu ya, ya, benar nggak? Yang ini aja Asnat, kalau kita SLB3, sekolah langit baru, bumi baru. Selalu ada cara untuk bersyukur ya. Grateful. Ya. Kita tutup dalam doa, kita bersyukur ya teman-teman. Kemurahan-Mu melampaui, mengatasi segala sesuatu Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur hamba-Mu yang telah hadir bersama kami, yang bagi kehidupan yang Engkau telah perkarakan di dalam hidupnya, dan Engkau terus mengelolanya di dalam kehidupannya. Itu menjadi mutiara di dalam pemberitaan kebenaran malam hari ini. Biarlah hidup itu menjadi
sungguh-sungguh kehidupan yang dapat terimpartasi di dalam masing-masing kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa ada roh Allah yang hidup, yang menuntun setiap kebenaran ini untuk boleh disingkapkan dan menjadi pedoman, menjadi arah, menjadi tuntunan untuk boleh kami memutuskan di dalam hidup ini. Putuskan untuk selalu menuruti kehendak-Mu. Dan tidak untuk bersenang-senang sementara, untuk mengambil jalan pintas di dalam setiap perkara masalah yang kami harap. Terima kasih Bapak. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau terus menuntun supaya setiap kebenaran yang dibagikan itu Engkau singkapkan semakin kaya di dalam setiap kami. Supaya itulah yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Menjadi roti makanan kami Tuhan. Menjadi sumber inspirasi pencerahan dalam hidup kami. Menjadi kekuatan dasar dan menjadi arah pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini kehidupan kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kami percaya Sang Pemilik waktu dan kehidupan ada di depan kami dan telah menuntun kami ke jalan kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, Amin. 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 Pak Roni. Amin. Semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Tuhan Ya. berkati. Ya, Pak. Selamat malam. Selamat istirahat. Halo. Iya.